Halo teman-teman, kembali lagi ketemu dengan Andi di channel King Kos si Raja Kos. Video hari ini saya akan membahas tentang operational expense ya, jadi biaya operasional di kos-kosan. Kira-kira besarnya itu berapa sih idealnya? Silahkan simak videonya sampai selesai. Nah, teman-teman, kalau yang teman-teman udah usaha kos-kosan lama gitu, mungkin sudah punya bayangan ya, kira-kira berapa sih biaya operasional kos-kosan itu persentasenya dibandingkan dengan omset gitu. Memang biaya operasional ini kalau dibuat persentase tuh memang agak susah ya, apalagi kalau masa pandemi sekarang ini, otomatis omset kan turun. Karena omset turun, OPEX itu kan ada yang variable cost, ada yang fixed cost ya. Kalau fixed cost itu kan tidak bisa ditawar-tawar. Contoh kayak gaji karyawan. Tapi nggak tahu gaji karyawan teman-teman itu kalau misalnya pas pandemi ini dipotong apa enggak sih? Kalau di tempat saya kan nggak dipotong ya. Jadi itu termasuk fixed cost. Mau kosnya sepi, mau kosnya rame, gaji karyawannya tetap. Nah, yang fixed cost itu yang agak susah kan, karena kita tidak bisa mainkan di situ ya. Kayak internet itu juga fixed cost, jadi nggak kecuali kalau internetnya awalnya misalnya bandwidthnya 100 MB per second terus diturunin jadi 50 Mbps pas sepi, itu mungkin oke ya bisa, tapi tetap aja itu fixed cost. Jadi mau ada yang pakai, mau nggak ada yang pakai, mau costnya full, mau costnya sepi, itu tetap kita harus bayar setiap bulan seperti itu. Itu namanya fixed cost. Kalau variable cost kan beda. Kalau variable cost itu misalnya kayak listrik ya kan, terus misalnya kayak kalau saya itu ada bantal gitu ya. Kalau di tempat saya kan setiap ada tamu baru kan kita kasih bantal baru gitu. Nah, itu kan variable cost. Jadi biaya yang keluar hanya kalau ada tamu masuk gitu. Nah, kalau operational cost itu berapa sih idealnya persentasenya? Ya itu seperti saya bilang tadi ya, kalau persentase sekarang kita anggap persentase dengan okupansi full gitu ya. Tapi sebenarnya okupansi full itu juga tergantung jumlah kamarnya sih ya. Nah, kalau jumlah kamar teman-teman itu cuma sedikit, otomatis OPEX-nya itu persentasenya menjadi besar. Tapi kalau teman-teman kamarnya semakin banyak, maka persentase OPEX-nya itu semakin kecil. Nah, ini mungkin teman-teman jadi udah mulai bisa mikir ya, wah, kalau gitu gue harus buka kamar berapa nih minimal ya kan? Gue harus okupansinya minimal berapa nih supaya OPEX-nya itu bisa berada pada angka yang ideal gitu. Oke, sekarang kita anggap aja asumsi ya. Kita asumsikan gitu supaya tidak terlalu bingung. Asumsikan kos-kosannya 20 kamar ya. Karena teman-teman kalau lihat di video-video sebelumnya kan saya selalu bilang saya lebih seneng punya kos 100 kamar di 5 lokasi yang berbeda, masing-masing 20 kamar ya, daripada saya punya 100 kamar di satu lokasi. Karena apa? Karena kalau satu lokasi kamarnya terlalu banyak seperti itu, sekali ada masalah, ada kejadian aneh-aneh, ada force major, maka 100 kamar itu akhirnya akan hilang gitu loh. Nah, kalau kita punya 5 properti dengan masing-masing 20 kamar, secara total kan tetap 100. Tapi kalau misalnya ada satu properti yang jelek, ada satu properti yang bagus, itu akhirnya bisa subsidi silang satu sama lain. Begitu juga kalau misalnya ada bencana atau ada force major yang lain, itu kan kalau misalnya satu kena masalah, yang 4 itu kan tidak terkena masalah gitu ya. Nah, itulah yang menyebabkan kenapa kok saya sekarang lebih seneng average itu satu kos-kosan itu kamarnya 20. Itu alasan utamanya gitu. Satu lagi alasan utamanya, kalau kita punya kamar terlalu banyak, itu juga ngurusin anak kosnya juga susah ya. Apalagi kalau anak kosnya itu provokator semua. Nah, itu bisa di demo kita dengan 100 kamar, 100 orang demo kita. Wah, itu pusing kepala itu. Oke, kita lanjut lagi ke tadi pembahasan OPEX ya. Kita asumsikan satu kos-kosan itu 20 kamar. Kemudian kita pakai okupansinya itu anggap 90% ya. 90% okupansi. Jadi dari 20 kamar ya yang kosong 2 gitu ya. 1, 2 yang kosong. Nah, kita pakai asumsi itu untuk mengukur berapa sih sebenarnya OPEX ideal gitu ya. Target lah ya, target OPEX yang harus kita capai gitu. Jangan sampai terlalu tinggi juga gitu. Nah, teman-teman, kalau saya ngobrol-ngobrol sama orang yang usaha kos, mereka bilang, oh OPEX gua mah cuma sekitar 10%, cuma 20% gitu. Nah, itu teman-teman juga jangan langsung mentah-mentah makan itu
informasi itu harus dibedah dulu ya, dibedah dulu itu yang dibilang 20% itu komposisinya apa aja gitu. Karena kalau dari pengalaman saya, kos-kosan itu biasanya minimal itu 30% ya. Kenapa saya bisa bilang begitu? Ini kalau kita melakukan atau bisnis kos yang kita jalankan itu sesuai dengan aturan ya, sesuai dengan aturan baik dari perda, perpajakan, tenaga kerja segala macam, itu minimal itu 30%. Kenapa saya bilang begitu? Karena kita kalau buka kos 10% itu sudah pasti kita bayar pajak ya, nama ke pajak daerah itu udah pasti 10%. Ada yang 5% sih di beberapa wilayah untuk kos-kosan 5%. Tapi kalau untuk normalnya sih biasanya rata-rata 10%. Jadi sama dengan pajak hotel ya. Itu udah 10% tuh. Itu udah masuk biaya operasional kan. Meskipun ada yang bilang, loh itu kan kalau pajak daerah kan kita ya bebankan ke anak kos gitu. Iya sih, memang kita bebankan ke anak kos. Tapi kan kadang-kadang kita harus ngatur juga supaya harga kos kita itu nggak terlalu mahal gitu kan. Kalau misalnya harga kos pasaran di sekitar 1 juta gitu, kita misalnya bebankan ke anak kos, kita 10% 1,1 juta kan harga kita jadi lebih mahal gitu. Bisa juga jadi gara-gara itu kita jadi nggak laku gitu. Nah kalau misalnya kita tetap mau 1 juta dengan harga sesuai dengan pasaran yang ada di situ, ya otomatis 1 jutanya itu kita nggak terima bersih kan, karena kita harus bayar pajak 10% itu. Nah jadi kalau dari pajak daerah aja udah 10%. Ya kan? Terus dari karyawan ya. Nah, ini dari karyawan ini banyak orang yang membayar karyawan atau penjaga kos itu ya sekedarnya gitu ya. Kalau di tempat saya kan saya selalu ngikut UMR. Ini yang beratnya ini karena kalau misalnya perusahaan kita sudah besar, kita harus berikan sesuai dengan apa ya, peraturan ketenagakerjaan yang benar. Kita harus kasih UMR, kita harus kasih BPJS kesehatan, BPJS tenaga kerja segala macam kan, kita harus kasih semua itu sesuai dengan undang-undang ketenagakerjaan kan, supaya kita nggak kena masalah di kemudian hari. Itu udah berapa persen ya? Terus belum internet. Ini kita ngomong fixed cost dulu ya, belum internet. Terus yang fixed cost lainnya, misalnya iuran lingkungan sekitarnya, itu yang fixed cost. Nah kalau yang sama listrik itu kalau yang untuk tempat saya kan listriknya rata-rata udah pakai token ya, jadi kita bayar hanya listrik Fasum. Nah itu juga merupakan komponen dari biaya operasional. Nah kalau biaya operasional terlalu kecil, itu teman-teman harus bertanya-tanya justru ya. Kita bertanya-tanya, dia bayar pajak bener nggak? Dia bayar karyawan sesuai aturan nggak, UMR gitu. Terus dia nyolong listrik nggak gitu. Kan ada kadang-kadang ada juga orang yang nyolong listrik, jadi costnya gede banget gitu, tapi kok bayar listriknya murah banget gitu. Itu mungkin ada juga kali ya, jadi separoh nyolong gitu listriknya. Nah jadi kalau sepengalaman saya, untuk OPEX itu 30% ya, 30% dari omset. Ini dengan asumsi tadi ya, asumsi kamarnya 20 dan okupasinya 90%. Itu kurang lebihnya itu 30%. Kalau di tempat saya bahkan kadang-kadang itu bisa sampai 40%, bahkan bisa sampai 50%. Karena apa? Karena saya banyak eksperimen. Eksperimen itu saya suka coba untuk promosi yang di tempat-tempat yang berbayar. Terus saya suka juga untuk mencari aplikasi-aplikasi atau software-software yang bisa membantu saya dalam operasional. Nah itu kadang-kadang kalau misalnya kita banyak eksperimen-eksperimen seperti itu, kalau di perusahaan-perusahaan obat atau makanan itu kan biasanya R&D gitu ya, research and development, itu juga biasanya membutuhkan proporsi biaya OPEX yang cukup besar gitu. Nah tapi kalau biasa-biasa aja ya, kita nggak usah aneh-aneh ya, dengan biaya OPEX yang normal gitu, biasanya itu rata-rata 30-40% lah ya maksimal itu ya. Jadi kalau teman-teman OPEX-nya itu di bawah 30%, menurut saya itu bagus, sudah bagus. Tapi kalau teman-teman OPEX-nya di atas 30%, berarti ada masalah. Entah itu terlalu boros, tidak efisien, atau misalnya ya itu tadi ya, okupasinya mungkin pas rendah, atau kamarnya jumlahnya terlalu sedikit gitu. Oke teman-teman, ini video tentang OPEX. Nanti silahkan subscribe, saya akan terus bagikan video-video tentang bisnis kos yang pasti saya yakin akan berguna buat teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton dan sampai ketemu di video yang akan datang. Dadah!